Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya I Putu Ari Widiarse, calon guru penggerak angkatan ke-7 Kebuktan Buleleng, sekolah asal SMA Negeri 4 Singaraja. Nah, pada video kali ini saya akan menyampaikan diagram trapesium usia saya. Saya mulai dari garis yang menanjak ke atas, itu adalah fase atau masa pendidikan saya atau masa belajar saya. Itu dimulai dari usia PAUD atau TK, itu sekitar usia 6 tahun. Kemudian proses belajar saya, pendidikan saya itu berakhir di usia 23 tahun, yaitu lulus sarjana pendidikan ekonomi. Kemudian garis yang kedua saya gambar adalah garis yang mendatar. Ini menunjukkan fase kerja saya ya. Fase saya kerja, mulai saya mengajar di salah satu sekolah swasta itu di usia saya yang 23 tahun sampai sekarang. Nah, saat ini saya sudah berusia 44 tahun. Kemudian garis ketiga saya bikin garis lurus menurun. Ini adalah garis yang menunjukkan masa pensiun saya di usia 60 tahun. Jadi kalau saya hitung sisa usia produktif saya itu masih ada masa kerja saya 16 tahun ke depan sebelum saya pensiun. Nah, kemudian ada hal positif dan negatif yang saya alami pada saat saya di masa belajar saya, yaitu usia saya 16 tahun dan 18 tahun. Pada usia 16 tahun, yaitu di kelas 1 SMA, saya mengalami hal positif, dan di usia saya 18 tahun atau di kelas 3 SMA saya mengalami hal negatif. Nah, kalau saya hitung saat ini saya berusia 44 tahun, kemudian pengalaman positif negatif yang saya alami sebelumnya itu kalau saya hitung pengalaman positif itu terjadi 28 tahun yang lalu, dan pengalaman negatif saya itu saya alami 26 tahun yang lalu. Nah, inilah diagram trapesium usia saya. Berikutnya refleksi. Yang pertama, apa peristiwa positif dan negatif yang saya tuliskan di diagram tersebut? Peristiwa positif yang saya alami sesuai diagram tersebut adalah pada saat saya berusia 16 tahun, yaitu saat saya berada di kelas 1 SMA. Pada saat itu ada mata pelajaran ekonomi di mana guru saya yang mengajar ekonomi itu tidak pernah bisa mengajar karena sakit. Jadi seingat saya itu sekitar baru 2 kali pertemuan dan beliau sakit, tidak bisa mengajar. Dan pada saat menjelang akan dilaksanakan ulangan umum pada saat itu, jadi seminggu sebelumnya, itu kelas saya diisi atau diajar oleh guru ekonomi lain. Nah, materi yang diajarkan pada saat itu adalah tentang jurnal umum. Nah, pada saat itu, Pak Guru yang menjelaskan materi jurnal umum itu dijelaskan secara singkat. Jadi dalam waktu 2 kali 45 menit. Dan disisakan waktunya 20 menit terakhir itu langsung hari itu diadakan ulangan harian tentang jurnal. Nah, hal yang saya alami pada saat itu adalah satu-satunya saya di kelas itu mendapatkan nilai harian jurnal umum 100. Padahal materi itu adalah materi baru yang saya dapatkan, di mana pada jenjang SMP saya belum pernah dapatkan. Kemudian hal negatif yang saya alami yaitu pada saat saya berusia 18 tahun atau pada saat saya di kelas 3 SMA. Nah, pada saat itu saya bersama teman-teman di kelas membolos. Jadi satu kelas yang membolos, yaitu pada saat pelajaran geografi. Jadi pada pelajaran sebelumnya di hari itu saya belajar, satu kelas belajar. Nah, kenapa saya atau kami bersama teman-teman membolos? Karena waktu itu saya dan teman-teman tuh mendapat kabar bahwa guru geografi saya itu tidak mengajar karena ikut program Tirtayatra guru-guru. Jadi pada saat itu guru-guru saya itu melaksanakan Tirtayatra. Nah, kabar yang tersebar adalah semua guru ikut. Nah, semua guru ikut, padahal pada saat itu
guru geografi saya itu tidak ikut. Nah, pada saat itulah saya dan teman-teman itu bolos satu kelas untuk tidak mengikuti pelajaran karena memang alasannya gurunya tidak ada, tetapi kami tidak mengkonfirmasi hal itu ke piket ataupun guru di ruang guru. Jadi hanya mengambil keputusan begitu saja dengan teman-teman untuk mendahului pulang atau bolos tanpa pemberitahuan ke guru-guru. Nah, besoknya saya dihukum satu kelas oleh wali saya, dan pada saat itu disampaikan akan dilakukan pemanggilan orang tua. Nah, itu pengalaman negatif atau peristiwa negatif yang saya alami pada usia 18 tahun. Kemudian selain saya, siapa lagi yang terlibat dalam masing-masing peristiwa tersebut? Nah, untuk peristiwa positif yang terlibat yaitu guru yang mengajarkan saya ekonomi, jadi guru pengganti yang pada saat itu mengajar ekonomi, dan orang tua saya. Jadi teringat pada saat itu guru saya itu namanya Bapak Cipta ya, Bapak Cipta. Bapaknya yang mengajarkan ekonomi materi jurnal umum. Kemudian yang terlibat di peristiwa negatif saya yaitu wali kelas, teman-teman sekelas, dan guru mata pelajaran geografi itu yang terlibat. Kemudian yang ketiga, dampak emosi apa saja yang saya rasakan hingga sekarang dari peristiwa tersebut. Ya, dampak yang saya rasakan dari peristiwa tersebut, yang pertama dari kejadian positif, jelas saya merasa senang, merasa gembira, tumbuh rasa percaya diri saya, optimisme saya, terutama untuk mata pelajaran ekonomi, dan menimbulkan ketertarikan saya untuk mempelajari mata pelajaran tersebut. Jadi saya mulai tertarik mempelajarinya karena sepertinya kok begitu mudah saya pahami dari apa yang dijelaskan oleh guru pengganti pada saat itu. Kemudian hal yang saya rasakan untuk kejadian negatifnya, pengalaman negatifnya ya saya merasa bersalah, merasa sedih, merasa malu terhadap wali sama guru mata pelajaran geografi saya, karena pada saat itu saya hanya percaya kabar begitu saja tentang kebenaran dan saya tidak cek, jadi saya tidak tanyakan ke ruang guru atau ke piket apa benar guru geografi saya ikut tirta-yatra. Jadi hanya percaya begitu saja dan saya ikut bolos satu kelas. Kemudian saya betul-betul merasa bersalah, terutama saat wali menyampaikan akan memanggil semua orang tua, termasuk orang tua saya. Kemudian yang keempat, mengapa momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat saya rasakan dan masih dapat mempengaruhi diri saya di masa sekarang. Jadi karena hal tersebut membekas dan memberikan kesan yang mendalam dan tersimpan dalam ingatan pada memori saya. Karena baik kejadian positif dan negatif yang saya alami saat itu adalah hal yang pertama kali atau belum pernah saya alami sebelumnya, sehingga menjadi pengalaman yang sangat berharga, sangat berkesan, pengalaman yang tidak pernah saya akan lupakan selamanya. Sehingga hal tersebut sedikit banyaknya mempengaruhi pembentukan karakter saya. Yang kelima, pelajaran hidup apa yang saya peroleh dari kegiatan trapesium usia dan roda emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik saya. Yang pertama, saya mempelajari bahwa suatu emosi yang positif maupun negatif dapat bertahan lama dalam memori jangka panjang serta dapat mempengaruhi perkembangan karakter kita. Sehingga saya sebagai pendidik, sebagai guru harus selalu berupaya memberikan pengalaman kepada peserta didik yang dapat menimbulkan emosi positif agar karakter peserta didik dapat berkembang secara optimal. Kemudian dari roda emosi Plutchik, saya lebih bisa mengenali tentang emosi dan membedakannya, serta lebih paham tentang emosi dasar manusia, dan gabungan emosi tersebut akan menimbulkan suatu emosi yang baru. Hal ini sangat penting bagi guru, bagi saya, karena dengan mengetahui ini kita dapat
memberikan atau menyelesaikan masalah yang dialami oleh peserta didik secara tepat. Kemudian yang keenam, bagaimana saya menuliskan nilai-nilai yang saya yakini sebagai seorang guru dalam satu atau dua kalimat menggunakan kata-kata guru, murid, belajar, makna, dan peran. Jadi, guru sejati itu adalah guru yang tak kenal lelah untuk belajar dan mampu memberikan makna dalam proses pembelajaran, sehingga dapat membentuk karakter murid sesuai dengan perannya masing-masing pada kehidupan yang akan datang. Berikutnya, nilai dan peran guru penggerak. Menurut saya, yang pertama, apa nilai dalam diri saya yang membantu saya menggerakkan murid, rekan, dan komunitas sekolah saya. Yang pertama, nilai yang ada pada diri saya adalah ingin mengetahui dan mempelajari hal-hal baru yang berkaitan dengan pendidikan. Jadi, saya selalu ada rasa ingin tahu, terutama yang berkaitan dengan profesi saya sebagai seorang pendidik, yang tentunya nanti dengan mempelajari hal itu akan membawa faedah bagi saya. Kemudian selalu berusaha komunikatif dengan peserta didik dalam proses pembelajaran. Jadi dengan membangun komunikasi yang positif, tentu kita akan dapat menggali lebih dalam hambatan-hambatan dan kebutuhan apa saja sih yang sesuai dengan peserta didik untuk kita sesuaikan dengan model pembelajaran kita. Kemudian yang ketiga, selalu siap menerima pendapat dari orang lain dalam proses pendidikan. Jadi saya selalu bersikap terbuka untuk memperkaya pengetahuan saya dalam proses pendidikan. Jadi ini akan menambah wawasan saya ke depannya bagaimana kita melaksanakan proses pendidikan sebagai seorang pendidik. Nilai peran guru penggerak yang kedua, apa peran yang selama ini saya mainkan dalam menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya. Sebagai guru, saya berupaya melakukan hal yang kecil yaitu keteladanan. Saya membiasakan diri masuk kelas mengajar itu tepat waktu dan penuh waktu dalam melaksanakan pembelajaran. Kemudian berusaha memberikan ruang belajar yang secara bebas seluas-luasnya kepada peserta didik dengan harapan tercipta proses pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi siswa. Kemudian untuk rekan guru dan komunitas pemerintah, saya menjadi teman sejawat yang selalu berusaha berbagi pengetahuan dan pembelajaran yang dimiliki. Jadi saya selalu sharing apa yang saya ketahui kepada teman-teman baik di lingkungan sekolah maupun di komunitas saya di MGMP. Baik, sekian mulai diri saya dari diagram trapesium usia saya. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua, dan akhir kata saya ucapkan salam guru penggerak.